Baik, shalom saudara jemaat dan pekerja yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki saudaraku IDT, Intentional Discipleship Training, saudaraku lessons yang ketiga. Kita akan review dulu, saudara lihat di halaman workbook saudara, ya, halaman 52. Kita akan lihat saudaraku, kita sudah mempelajari pelajaran yang pertama, yaitu Enter the Sanctuary. Kita belajar saudaraku tentang the orientation of your inner life. Apakah hidup kita, hati kita, inner life kita punya orientasi kepada kekekalan atau tidak? Saudaraku, kita belajar nothing change until we encounter God. Ya, kita belajar saudaraku pentingnya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, enter to the sanctuary, kita mengalami paradigm shift. Apa saja paradigm shiftingnya? Yang pertama, shifting of perspective, ya, cara pandang kita. From temporal to eternal, ya, dari hal yang temporal, dari hal-hal yang cuma sementara di muka bumi ini, fokus kepada hal-hal yang kekal. Lalu shift of the pursuits atau desires dari hati kita, apa yang kita kejar, saudaraku, from material to spiritual, ya, dari hal-hal yang duniawi, yang material kepada hal yang rohani. Lalu shift of place of foundation atau place of hope. Saudaraku, banyak orang menaruh pengharapannya, fondasi hidupnya itu, saudaraku, kepada manusia. Kita mau shifting dari manusia kepada Tuhan, ya, man to God, earth to heaven. Ingat ya, Bani Asaf mengalami hal itu, saya pun mengalami hal itu, dan saya berdoa supaya setiap kita terus mengalami paradigm shift. Lalu minggu lalu kita sudah belajar, ya, lesson yang kedua adalah the barrenness of busyness, ya. Kita belajar saudaraku the emptiness of your inner life. Ada banyak orang yang tidak menyadari ternyata manusia batiniannya begitu kosong sehingga mereka running after emptiness. Mereka mengejar hal-hal yang sia-sia sehingga akhirnya mereka saudaraku running on empty. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka menggali sumur dan menggali kolam dengan kekuatannya sendiri, untuk tujuannya sendiri. Ternyata saudaraku kolam itu bocor dan akhirnya menjadi sia-sia dan semuanya akhirnya menjadi useless and worthless. Saudaraku, setiap kita mengalami busyness, stress, and as a result overload. Ya, setiap kita. Baik saudaraku anak-anak saya yang masih remaja, ya, ada yang mau nyiapin head sesi karena year 12, ada yang sudah uni. Saya lihat mereka juga kadang-kadang mengalami saudaraku hidupnya begitu sibuk, ya, busyness saudaraku, dari sekolah, mesti saudaraku ngeles, mesti kerja, saudaraku pelayanan dan lain sebagainya. Dari anak remaja, anak pemuda mengalami busyness, stress dan juga overload. Apalagi orang-orang yang sudah kerja. Apalagi yang sudah menikah, punya anak, tinggal di Australia, tidak ada pembantu, tidak ada keluarga. Semua kita mengalami hal itu. Nah, kita belajar ada apa saja overload yang seringkali tidak kita sadar ternyata menguasai jiwa kita. Coba lihat, ada hari overload, ya, yang di-measure dengan schedule. Lalu fatigue overload, ya, di-measure by strength. Kekuatan tubuh kita menjadi lemah. Lalu debt overload, kebanyakan utang, saudara, ya, measure by spending, keluar uang terus. Saudaraku, beli barang-barang terus, menjadi konsumerisme. Lalu emotional overload, ya, measure by shallowness, kedangkalan. Emosi kita sudah habis, pulang dari sekolah, pulang dari kerja, kita drain emosional, saudaraku, karena meeting, diomelin, ngejar deadline, under pressure, ketemu orang yang kadang-kadang menyebalkan. Saudaraku, begitu sampai rumah, karena kita sudah kehabisan emosi kita, dangkal, maka kita gampang marah kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, bahkan saudaraku kepada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, we are fatigued in our soul. Menurut Yeremia pasal kedua, saudaraku, dikatakan karena we are running on empty. Ya, saudaraku, selalu ada margin yang harus kita jaga dalam hidup kita. Selalu ada reserve level yang harus kita jaga. Kalau kita ambil terus, maka lama-lama kita akan running on empty. Karena apa? Because we are forsake the fountain of the living water. Kita meninggalkan Tuhan. Kita nggak lagi melekat kepada Tuhan. Sehingga rutinitas saja. Lalu saudaraku, we are running after emptiness. Kita mengejar hal yang sia-sia, yang duniawi, yang sementara, yang material. Because our heart is full of worldliness. Saudaraku, itu sebabnya perlu untuk kita take stock our life. Kita, saudaraku, take charge of our life. Sehingga kita bisa take care
of our life. Itu penting sekali, saudara. Gimana solusinya? Kita sudah belajar, yaitu kita perlu create margins, ya, ada reserve level, dan di mana kita harus benar-benar, saudaraku, bijaksana mengelola dengan baik. Bukan berarti kita hidup untuk ego kita, tapi kita hidup untuk rencana Tuhan, untuk purpose ilahi, dan kita menjadikan Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Lalu cultivate disciplines, ya, kita mau membangun spiritual disiplin kembali dalam hidup saya dan saudara sebagai murid-murid Tuhan. Apa saja? Kita belajar biblically driven budgeting. Membudget, saudaraku, secara alkitabiah, dan itu menggerakkan kita, memotivasi kita, saudara. Ya, dari apa saja? MATE singkatannya, MATE, MATE, ya. Money, ya, bagaimana kita membudget money, uang yang Tuhan percayakan. Lalu attention, perhatian, fokus kita hari-hari ini kemana? Ya, lalu saudaraku, time, waktu-waktu kita habis untuk apa saja? Apakah hal yang penting ataukah hal yang mendesak? Lalu energi, kekuatan kita habis untuk apa? Hanya mengejar dolar atau seluruh saudaraku, baik saudaraku money, attention, time, energy, kita benar-benar pakai, dedikasikan untuk hal-hal kekekalan, untuk rencana Allah, untuk hal-hal yang penting yang Tuhan mau untuk saya dan saudara kerjakan selama kita ada di muka bumi ini. Lalu yang B adalah wait on the Lord. Ya, ini menjadi ayat hafalan kita. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Belajar menanti-nantikan Tuhan. Belajar melekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga disiplinnya, saudaraku, ini ada 4S disiplinnya. Singkatannya adalah silence and solitude. Ya, nanti kita akan pelajari beberapa minggu lagi. Belajar waktu tenang, teduh, silence and solitude. Lalu disiplin yang kedua adalah disiplin study. Ya, study of the word, belajar firman. Kita bukan hanya membaca firman, tapi belajar akan firman. Saudara tahu konteksnya, saudara tahu sejarahnya, saudara mengenal saudaraku genrenya, dan kita mempelajari firman, kita bikin jurnal. Ya. Lalu disiplin of surrender. Hati saya dan saudara perlu terus-menerus ditundukkan kepada kedaulatan Tuhan, sehingga ketika kita berserah, Tuhan pasti akan menuntun kita dan memampukan kita melakukan kehendaknya. Saudaraku, yang berikutnya adalah simplicity and service. Hidup kita menjadi simple, hidup kita melayani, dan saya percaya ketika kita melakukan, saudaraku, disiplin ini, maka Tuhan akan menguatkan, bahkan menyegarkan, memampukan kita semua. Saudara, kita sudah belajar, ya, itu sebabnya saudara review saja ini, ya, application-nya dari lesson 1, lesson 2, ayat-ayatnya, saudara review lagi supaya ini menyegarkan kita. Nah, saya rindu pelajaran ini bukan hanya menjadi sebuah information, tetapi sebuah transformation. Alami dalam hidup saudara. Alami ketika saudara alami, ceritakan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak oikos, kepada teman-teman saudaraku komunitas. Ceritakan kepada fasilitator, ceritakan kepada leaders. Supaya saudaraku ketika kita menceritakan, kita mengalami bersama-sama, kita journey together the discipleship journey, saudara. Ingat, kita sedang membangun sebuah laboratori, ya, laboratorium untuk kita hidup bersama. Kadang jatuh bangun, kadang males, kadang bingung, kadang saudaraku tidak punya kehausan. Kadang on fire, saudaraku. Kadang bersungguh-sungguh. Kadang bisa dengar suara Tuhan. Kok kadang enggak? Kenapa? Kita perlu jujur dengan the condition of our heart. Supaya kita benar-benar bisa mengalami dan kita boleh berjalan bersama-sama dalam sebuah komunitas yang sehat dan otentik. Baik, saudara, hari ini kita belajar yaitu memasuki minggu yang ketiga. Ya, saudara lihat di workbook saudara. Judulnya, temanya adalah The Singleness of Heart. The singleness of heart. Hati yang utuh, hati yang satu. Ya, single eye, single treasure, and single master. Mari kita lihat scriptural foundation-nya. Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai 34. Ya. Saya nggak akan baca semua karena cukup panjang, tapi saya akan ambil beberapa ayat-ayat yang penting. Saudara coba kasih kurung di situ, ya, ayat 19 sampai 21. Ini penting sekali, saudara. Do not lay up for yourself treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.
Saudara, di sini ada beberapa kata yang muncul terus-menerus. Ya, coba sekali lagi saya ingatkan, kalau kita baca Alkitab, perhatikan saudaraku tone, perhatikan tension, perhatikan twist, dan perhatikan teologinya. Ya, lalu selalu ada kontras, ya, selalu ada konteks, selalu saudaraku ada cultural, selalu ada comparison dengan kata-kata yang lain, dengan ayat-ayat yang lain, dengan pasal-pasal yang lain, saudaraku. Maka itu sebabnya Alkitab akan menjelaskan dengan firman itu sendiri, ya. Itu sebabnya penting sekali. Nah, di sini ada kata yang terulang-ulang terus. Apa itu? Yaitu kata treasures, ya. Saudaraku, treasure terulang terus beberapa kali. Lalu ada kontras di sini. Kontrasnya apa? Ada earth, ya, ada heaven. Di mana saudaraku ada orang yang menaruh bendaharanya, menaruh uangnya, mengumpulkan hartanya di bumi, tapi juga ada yang mengumpulkan hartanya di sorga. Ini kontras sekali, saudara, ya. Di mana kalau orang mengumpulkan harta di bumi itu hanya temporal, ya, di mana nyengat, ya, saudaraku, karat, bahkan pencuri bisa menghabiskannya. Tetapi ada orang juga yang menyimpan hartanya di sorga, di dalam kekekalan, di mana tidak ada pencuri, perampok, tidak ada ngengat, tidak ada kecoa, tidak ada ras, tidak ada, saudaraku, virus COVID, saudaraku, semuanya aman di dalam kekekalan. Oke, nah kita lihat, saudara. Ketika kita memperhatikan ayat yang ke-22 sampai yang ke-23, ya, kurungin juga 22 sampai 23. The eye is the lamp of the body. So if your eyes is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, nah perhatikan saudaraku, ada tone, tension, dan twist, ya. But if your eye is bad, ya, ini ada comparison lagi, ada compare, ada kontras di sini. Your whole body will be full of darkness. If then the light is in you is darkness, how great is the darkness. Saudara, ada sebuah kontras lagi di sini, yaitu apa, saudaraku? Eye yang healthy dan eye yang bad. Nah, kita nanti akan pelajari apa itu eye yang healthy, mata yang sehat dan mata yang buruk, ya. Lalu ayat 24, saudaraku. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Saudaraku, ini ayat penting sekali karena ada kontras di sini yang menggambarkan kontras antara God dan money. Dan ingat, Yesus tidak pernah membandingkan dirinya dengan siapapun dan dengan apapun kecuali dengan uang, mamon, dolar, fulus, rupiah, ya, apapun itu. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan mau mengajar saya dan saudara untuk menjadi murid-murid yang radikal, yang sejati. Itu, saudaraku, memiliki single treasure, single master, dan single eye. Luar biasa. Ya, kalau yang tadi, saudaraku, kita belajar tentang single treasure. Lalu yang kedua kita bicara eye yang healthy sama bad, single eye. Lalu bicara, saudaraku, single masters. Kita nggak bisa melayani dua tuan. Kalau kita, saudaraku, melayani dua tuan, pasti kita akan sayang yang satu dan benci yang lain. Itu sebabnya, saudaraku, hari-hari ini, mari kita jujur dengan kondisi hati kita. Apakah kondisi hati saudara dan saya? Mari kita lihat halaman yang berikutnya, saudara. Nah, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-6. Ya. The eye is the lamp of the body. So, if your eye is healthy, meaning clear, single, ya. Kalau mata saya sehat, itu artinya jelas. Single eye, clear eye. Cara pandang saya itu benar. Maka your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness. Saudara, kalau kita perhatikan Matius 6 ini adalah rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Ini, saudaraku, baca berulang-ulang. Kalau saudara mengerti message dari Matius 5, 6, dan 7, itu, saudaraku, adalah intisari daripada pengajaran rasul-rasul, pengajaran Tuhan Yesus. Karena ketika Yesus mengajar kepada rasul-rasul, saudaraku, membawa prinsip dalam Matius 5, 6, dan 7 ketika dia, saudaraku, membangun gereja mula-mula. Itu sebabnya kita mempelajari Matius 6. Ini adalah kunci menjadi murid yang sejati.
bukan palsu dan murahan. Kita lihat Matius 6 dibagi menjadi dua hal. Ya, ayat 1 sampai 18 catat di situ sacred concern. Ya, apa itu sacred concern? Sacred concern itu saudaraku adalah hal-hal yang kelihatannya kudus, ya, yang sacred. Kenapa? Karena dari ayat 1 sampai 18 itu membahas tentang doa. Kalau kamu berdoa, kunci pintu sendirian. Kalau kamu berpuasa, ya, kalau kamu berpuasa, jangan kamu memelas gitu ya, jangan kamu supaya dilihat orang. Kalau kamu memberi. Jadi saudaraku bicara masalah doa, puasa, dan giving. Ini luar biasa. Ini hal-hal yang kelihatannya rohani, ya. Dan Tuhan mau dealing dengan hati kita. Apakah kita melakukannya seperti ahli Taurat, seperti orang Farisi, supaya dilihat orang, supaya men's applause. Nah, saudara, hari-hari ini banyak orang berdoa, banyak orang memberi, banyak orang saudaraku berpuasa, bahkan melayani karena motivasi mencari men's applause. Tuhan mau kita menjaga hati kita, hidup dalam perkenanan Tuhan, mencari God's approval. Nah, Matius 6 ayat 19 sampai 34 ini bicara saudaraku sisi yang lain, yaitu secular concern. Ya, secular concern. Apa itu secular concern? Secular concern itu kelihatannya hal-hal yang sekuler, yang duniawi, ya, yang material. Karena bicara apa? What you eat. You don't need to worry about you eat. Ya, lalu dikatakan what you drink, what you wear. Engkau nggak perlu khawatir dengan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Karena semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa engkau membutuhkan semuanya itu. But seek first the kingdom of God and all the righteousness, so that everything will be added unto you. Wow, ini message luar biasa sekali, saudara. Matius 6 kita akan pelajari. Baik, kita mulai saudaraku melihat saudaraku dari ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Bicara saudaraku single eye. The lamp of the body is the eye. Mata itu adalah pelita daripada tubuh. Mari kita lihat di sini satu persatu. Lamp atau light. Apa itu artinya? Catat saudara ya. Kalau dikatakan saudaraku the lamp of the body is the eye, maka kalau matamu sehat, maka matamu itu saudaraku akan menerangi seluruh tubuhmu. Apa itu lamp atau light? Ya, orang lain berkata, oh you got the enlightenment. Ya, artinya apa? Your life is full of meaning. Your life is full of purpose. Your life is full of enlightenment. Artinya you do not confuse. Penting saudaraku, untuk hidup saya dan saudara memiliki saudaraku single eye, supaya hidup saya dan saudara memiliki cara pandang yang punya purpose yang ilahi, meaning yang ilahi, enlightenment dari apa yang Tuhan mau. Lalu body itu bicara human life, ya, ini metamor saudaraku ya. Saudaraku, di mana body itu bicara human life kita, ya, bukan hanya body secara fisik tapi kehidupan manusia itu sendiri. Lalu eye itu bicara things that you perceive, ya, things that you understand. Bicara things that you see, ya, things that you perceive, things that you understand. Bicara tentang fokus hidup kita, ya. Apa yang menjadi fokus kita? Apa yang saudara rindu untuk saudara dapatkan? Apa yang saudara mengerti dalam kehidupan saudara? Karena mata itu penting sekali. Karena kalau matamu, saudaraku, benar, matamu jernih, matamu single, artinya saudaraku kita akan memiliki saudaraku sebuah fokus dan pengertian yang benar. Mari baca sama-sama saya Matius 6 ayat 22. 23. So, if your eye be single, healthy, clear, sound and good, your whole body will be full of light. Apa artinya saudaraku di sini dikatakan if your eye be single? Single eye, apakah matanya copot satu, cuma satu doang? Enggak gitu saudara ya. Single eye itu artinya, catat ya, single minded. Ya, single eye itu artinya single minded. Focus on one thing that really matters. Ya, focus on one thing that really matters. Saudara, kalau kita memiliki saudaraku single eye, maka saudaraku ketika saudaraku cara pandang kita single minded, pikiran kita satu, fokus ya kepada one thing that really matters, maka saudaraku kita nggak akan dipusingkan dengan hal yang lain.
Apakah saya dan saudara memiliki, saudaraku, one thing that really matters in our life, yaitu kerajaan Allah, kingdom of God. Saudaraku, coba paraphrase Matius 6 ayat 22 ini menurut kata-katamu sendiri. Silakan tulis, saudara. Saya kasih waktu saudaraku tulis ya. Paraphrase Matius 6 ayat 22 menurut pengertianmu sendiri. Oke. Matius 6 ayat 23. Sekarang kita lihat. But if your eye is bad atau be evil, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Meaning, saudaraku, kalau mata kita bad, ya, mata kita, saudaraku, evil eye, maka saudaraku dikatakan, apa artinya? Catat di situ, distracted. Ya, artinya, saudaraku, kita distracted by too many things. Ya, pikiran kita, mata kita, fokus hidup kita itu distracted dengan too many things. Karena apa? Kita seeing too many things. Saudaraku, kalau kita melihat banyak hal dan kita mengejar banyak hal, maka saudaraku, mata kita akan menjadi buruk. Lalu Alkitab berkata, kalau mata kita menjadi buruk, mata kita menjadi bad, maka saudaraku, hidup kita akan menjadi gelap. Kalau bahkan kita mengira hidup kita masih hidup dalam terang, ternyata terang itu gelap, maka dikatakan, saudaraku, how great is the darkness. Artinya, ada orang yang tidak sadar. Ada orang yang berpikir, saudaraku, dia hidupnya oke-oke aja. Orang Kristen nyaman-nyaman aja. Tetapi kalau dia, saudaraku, distracted dengan dunia, dia, saudaraku, nggak punya fokus yang jelas akan kerajaan Allah, maka hidupnya, saudaraku, dikatakan akan penuh dengan kegelapan. Saudaraku, coba paraphrase Matius 6 ayat 23 ini seperti pemahamanmu dan pengertianmu. Catat, tulis dengan kata-katamu sendiri. Saya tulis, saudaraku, if my eyes focus too many things that distract me, my life will be meaningless, purposeless life. Ya. Tadi yang Matius 6 ayat 22 saya tulis, if my eyes of life focus on one thing that really matters atau important, so my life will be full of light, meaning or purpose. Oke. Itu sebabnya, saudaraku, if we see as God sees, we will do as God says. Ya, mari kita melihat seperti Tuhan melihat, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, if your eyes is single-minded, ya, then your whole body is full of light. Artinya apa? Kalau mata kita single-minded, single eyes, maka saudaraku, mata kita akan melihat itu dengan jelas, fokusnya jelas, maka seluruh hidup kita akan dipenuhi dengan terang kemuliaan Tuhan. Apa artinya? Mata kita akan train, kita akan fokus, kita akan aim at one thing which truly matters. Ya, apa itu? Itu sebabnya, saudaraku, kita memperhatikan penting sekali, saudaraku, di sini Matius 6 ayat 33. Mari baca sama-sama. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Saudaraku, kata seek first, saudaraku, highlight di situ, lingkarin, ya. Apa artinya seek first? Having one focus in life, ya. Having one focus in life. Seek first itu bukan hanya bicara priority, saudara. Tapi seek first itu bicara having one focus in life. Ketika, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Itu bicara, saudaraku, preoccupied in your mind. Lalu bicara, saudaraku, predominance. Apa yang mengokupasi pikiranmu? Apa yang mendominasi pikiranmu? Kalau saudara taruh predominance, preoccupied in your eyes, in your mind, itu kerajaan Allah, luar biasa. Maka engkau memiliki single eye, fokus kepada one thing that truly matters in this life. Hari-hari ini, saudaraku, banyak orang tidak memiliki single eyes. Karena, saudaraku, distracted with too many things. Mari kita jujur dengan kehidupan kita. Saudara, lihat di sini. Generally, the people of God can be classified into two categories. Apa itu, saudara? Ya,
Kalau di gereja biasanya kita bilang, ya kalau di gereja ada dua macam kelompok orang. Ya, orang Kristen juga ada dua macam kelompok orang. Apa itu? Catat ya. Yang pertama, those who are passionate for God. Ya, passionate for God. Ya. Lalu yang kedua adalah those who are called for God. Ya, called. Yang pertama passionate, yang kedua called. Jadi yang pertama itu hot for God. Ya. Kalau di kitab Wahyu ada bilang, saudaraku, yang panas atau yang dingin katanya. Ya, kalau yang panas on fire, orang yang on fire ini biasanya, saudaraku, dia mengenal Tuhan, dia rajin, saudaraku, bahkan dia suka melayani. Ya, tapi yang cold itu artinya apa, saudaraku? Dia, saudaraku, karnal, pikirannya duniawi, ya, worldly mind, saudaraku ya. Kalau yang tadi pikirannya spiritually mind, saudara ya. Oh, kalau yang kedua ini karnal, worldly, dagingnya lebih kuat, saudara. Nah, itu sebabnya kita mau, saudaraku, jujur, Tuhan sedang membawa saya dan saudara untuk kita mengalami, saudaraku, hidup yang tidak suam-suam, tidak dingin, tapi hidup kita menjadi passionate buat Tuhan. Ya, saudaraku, Christian life is an upward call of God to move on to the higher ground. Amin, saudara. Kekristenan adalah sebuah kehidupan yang benar-benar, saudaraku, kita mengalami panggilan dari surgawi, panggilan ilahi untuk kita move on to the higher ground. Tuhan mau supaya saya dan saudara terus bergerak kepada kehidupan, saudaraku, yang lebih meningkat, saudara. Terutama di dalam panggilannya dan rencananya. Nah, kalau, saudaraku, dunia memisahkan orang Kristen yang hot and cold, saudaraku, di dalam pengajaran Yesus dalam Matius ke-6 ini mengajarkan ada sebuah kategori yang lain. Apa itu? Yaitu yang ketiga. Those who are committed to God but still in love with the world. Catat itu, saudara. Those who are committed to God but still in love with the world. Ini namanya double-minded. Double-minded ini, saudaraku, adalah lukewarm, suam-suam. Kalau tadi yang pertama passionate for God, saudaraku, on fire. Lalu yang kedua cold, dingin. Saudaraku, yang ketiga ini adalah orang, saudaraku, yang committed to God but still in love with the world. Artinya, saudaraku, ada double love. Hatinya, saudaraku, mendua. Bayangin, saudaraku, kalau saudara menikah, lalu, saudaraku, pasanganmu selingkuh karena mendua hati. Mau atau enggak? Kalau kita nggak mau, Tuhan juga nggak mau, saudara. Dia mau melihat hati saya dan saudara itu benar-benar fully devoted. Fokus hidup kita hanya untuk benar-benar mengenal dan mengasihi Tuhan. Amin. Itu sebabnya, saudaraku, kita belajar apa yang menjadi perbedaannya. What is the difference? Lihat, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, ya, catat baik-baik. They are carnal life. Ya. Yang pertama, orang yang double love atau double minded, yang pertama, they are carnal life. Hidupnya masih karnal, hidupnya masih duniawi. Hidupnya, saudaraku, masih, saudaraku, duniawi. Ya. Lalu, saudaraku, yang kedua, they are consecrated life. Apa artinya, saudaraku? Consecrated life. Orang, saudaraku, yang mencari, saudaraku, panggilan Tuhan dan rencana Allah dan hidupnya benar-benar total, berseru, berserah, absolute surrender kepada Tuhan. Dan yang ketiga, they are committed life. Apa artinya, saudaraku, dan perbedaannya? Saya ingin membahas, saudaraku, perbedaannya ini. Orang, saudaraku, tiga macam orang ini, carnal life, consecrated life, dan committed life. Itu berbeda, saudara. Ya, orang yang carnal life itu orang yang duniawi, orang yang cold, ya, orang yang masa bodoh gitu ya. Udah deh, saya nggak mau deh Tuhan-Tuhan, nggak maulah yang rohani-rohanian. Itu ada orang Kristen yang seperti itu. Cara pandangnya masih carnal life. Tapi yang kedua ada orang Kristen yang consecrated life. Consecrated life itu orang yang benar-benar sudah hidupnya menyerah kepada Tuhan. Hidupnya sudah absolute surrender kepada Tuhan. Hidupnya diconsecrated, dikuduskan, dimurnikan, dibaharui. Hidupnya berserah total, bukan kehendakku, tapi kemauan Tuhan. Lalu bedanya, saudaraku, kepada committed life, ini, saudaraku, orang Kristen yang committed, kelihatannya punya komitmen, tetapi ternyata hatinya mendua. Ya, dia, saudaraku, punya hati mengasihi Tuhan, tapi ternyata dia masih mengasihi dunia.
Ya, orang yang committed, saudaraku, dia sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi ternyata cara pandang dia dan hati dia masih mendua hati. Nah, itu sebabnya kita perlu jujur dengan hidup kita. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita, saudaraku, hidup kita karnal? Apakah hidup kita consecrated? Atau hidup kita cuma committed? Hari ini kita akan melihat dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya. Therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Ayat 26, sama-sama baca. But everyone who hears this word of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Saudara, kalau saya membaca berulang-ulang ayat ini, ada tone, ada tension, ada twist dan teologinya sangat kental sekali kelihatan di situ. Ada kontras, comparison. Ada orang yang bangun rumah di atas pasir dan di atas batu karang. Ada orang yang bodoh, ada orang yang bijak. Saudaraku, orang ini punya kesamaan, saudaraku. Orang ini sama-sama membangun rumah yang sama. Orang-orang ini punya, saudaraku, material yang sama. Typically of the house-nya sama. Sama-sama juga menghadapi krisis yang sama. Bukan berarti satu badai tsunami lalu cuma satunya lagi hujan rintik-rintik. Bukan, sama-sama masalahnya. Artinya apa? Di luar kelihatannya sama. Saudara dapat master di sini, saudara dapat bachelor di sini, saudara bekerja juga hal yang baik, saudara punya rumah juga yang baik, saudara mengendarai mobil yang baik, sama kelihatannya semua. Tetapi kelihatan saudaraku dari tampak luar yang sama. Ketika saudaraku masalah datang, kenapa hasilnya beda? Kenapa? Jawabannya, answernya adalah foundation. Ya, catat itu. Foundation. Hari-hari ini banyak orang bangun rumahnya di atas pasir. Dia tahu firman. Dia mungkin committed, tetapi saudaraku dia belum tentu taat. Dia masih mengejar hal duniawi. Ketika Tuhan saudaraku menyuruh kita, belum tentu dia mentaati 100%. Karena dia masih hidup dalam struggling dengan egonya, dengan pikiran-pikirannya, dengan ambisi-ambisinya. Sehingga saudaraku, patokannya adalah foundation. Apakah fondasi hidup kita? Saudara, saya ingin bagikan dengan cepat. Ada 3 macam fondasi. Ini nggak ada di workbook saudara. Ya, catat saja. Yang pertama adalah substructure. Ini penting sekali. Substructure itu, saudaraku, adalah saudaraku fondasi dasar hidup kita yang tidak kelihatan. From the ground level down, yang tidak terlihat, itu adalah substructure kita. Kita perlu bangun hidup kita di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Allah, kita tahu dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah gaya hidup murid. Ya. Dan saudaraku, di atas saudaraku ground itu ada yang namanya structure. Ya, structure itu kolom-kolomnya, saudaraku, bangunan-bangunannya. Ya, itu kelihatannya, saudaraku, luar biasa, megah, kuat, kokoh. Kita melihat, saudaraku, ada batu bata, ada besi di situ. Kita melihat, saudaraku, structure dibangun begitu luar biasa. Lalu yang ketiga adalah, saudaraku, superstructure. Superstructure itu, saudaraku, adalah dekorasinya, arsitekturnya, saudaraku, yang tampak dari luar. Jadi, saudaraku, banyak orang membangun superstructure yang dari luar kelihatannya hebat. Bangun, saudaraku, strukturnya, bangun, saudaraku, semuanya. Tetapi banyak orang lupa membangun substructure. Itu sebabnya, saudaraku, hari-hari ini ketika Tuhan menggoncang kita, fondasi itu yang akan menentukan apakah kita bertahan atau tidak. Saudara, itu sebabnya orang bisa mendengar firman, tapi dia tidak taat, maka dia bangun rumahnya di atas batu karang. Orang Kristen bisa dengar firman, tetapi kalau dia nggak taat, dia nggak menjadi murid, hatinya tidak mau diubah. Hatinya, saudaraku, tidak mau taat kepada firman Allah. Maka bisa saja dia membangun superstructure dan structure di depan hidupnya. Tetapi dia lupa membangun substructure. Itu sebabnya, mari kita bangun hidup kita
di atas substructure, yaitu firman Tuhan yang kuat. Nah, saudara, kita lihat sekarang ya, halaman berikutnya, next. What is the radical discipleship message of Jesus di dalam Matius pasal yang ke-6? Kita lihat di sini ada 3 hal, saudaraku, yang bagus sekali. Ayat 22, 23, dan 33. Ya. The eye is the lamp of the body, so if your eye is healthy, clear and single, your whole body will be full of light. Lalu Matius 6 ayat 23, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness. Lalu ayat 33 sama-sama baca, 2, 3. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Saudara, kita sudah belajar, mari punya, saudaraku, single eye. Fokus kita, saudaraku, tidak, saudaraku, terdistract. Dan mata kita menjadi mata yang baik, mata yang sehat, healthy eye. Single, clear untuk melihat rencana Allah, kerajaan Allah. Sehingga, saudaraku, ketika kita preoccupied, ketika kita, saudaraku, predominance with the kingdom of God and all the righteousness, maka fokus kita benar. Kalau saudara sekolah untuk kerajaan Allah, kalau saudara bekerja untuk kingdom of God, kalau saudara menikah, punya anak, melayani, kalau saudara ada di bangsa ini, di kota Sydney, untuk apa? Untuk dirimu sendiri, untuk mengejar hal-hal duniawi, atau untuk kingdom of God. Engkau mencari kerajaan Allah, engkau mengutamakan dia, engkau mengasihi dia, maka hidupmu akan penuh dengan terang. Hidupmu penuh dengan meaning, purpose, enlightenment. Dan saya percaya semua yang kita butuhkan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan cukupkan. Mari lihat sebuah statement di sini. It's having double love in a single heart. Double love in a single heart. It is having fatal attraction, pursuing unworthy loves, desiring worldly pleasures, possessions, and prestige, along with a heart for God. Saudaraku, ini bahaya sekali. Tuhan Yesus harus menegur, saudaraku, orang-orang pada zaman itu. Karena, saudaraku, double love in a single heart, ini benar-benar fatal attraction. Ketika saya masih kecil, ada filmnya ya, Fatal Attraction. Tapi bukan hanya bicara masalah sexual fantasy atau sexual desire, saudara. Tapi bicara apa, saudaraku? Pursuing unworthy loves. Kasih yang gak layak gitu, saudara. Lalu dikatakan desiring worldly pleasures, possession, and prestige. Dunia hari ini sedang menawarkan pleasures, kenyamanan. Menawarkan possessions, harta benda, saudara. Menawarkan, saudaraku, prestige, posisi-posisi tertentu kita kejar. Dan saudaraku, kita, saudaraku, mencarinya dengan hati untuk Tuhan. Itu sebabnya orang yang mendua hati tidak bisa menyenangkan Tuhan. Dan akhirnya, saudaraku, hidup kita menjadi, saudaraku, kering. Hidup kita menjadi berantakan. Tuhan mau untuk kita mengetahui kebenaran. Dan Tuhan memiliki, saudaraku, sebuah panggilan buat setiap kita. Untuk kita menjadi orang yang taat. Obedience itu jauh lebih penting daripada pengetahuan. Ketika hatimu taat, maka hati kita only belong to God. Ketika kita mau taat, maka hati kita serahkan hanya kepada Tuhan. Dan saya berdoa supaya prinsip ini boleh menguatkan setiap kita. Saudara, lihat yang di bawah. If then the light in you is darkness. Kalau matamu itu menjadi gelap, how great is the darkness. Kalau matamu ini, saudaraku, menjadi gelap, maka tidak ada terang. Maka betapa kegelapan itu ada dalam hidup kita. Berarti orang Kristen, saudaraku, yang kelihatannya datang ke gereja, melayani, hidupnya kelihatannya committed, tetapi dia masih punya double love. Matanya, saudaraku, tidak punya single eye, single fokus kepada kingdom of God. Maka dikatakan, how great is the darkness. Two loves in a single heart. Saudara, coba lihat. Ada 3 macam kegelapan di dalam Alkitab. Ya, 3 kinds of darkness. Yang pertama adalah the darkness of sin. Orang kalau hidup dalam dosa, pasti, saudaraku, dia mengalami kegelapan dalam hidupnya. Ya, dia hidup dalam ego. Dia hidup, saudaraku, dalam bondage. Karena dia trap of the devil strategy.
Orang yang hidup dalam dosa jelas. Dosa itu selalu membawa kita kepada kegelapan. Dan selalu konsekuensi dosa itu adalah maut. Lalu yang kedua, the darkness of ignorance. Ya, ignorance. Orang yang masa bodoh, cuek, ya, bahkan saudaraku apatis. Banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Ignorance. Dia tahu, tetapi dia ignore. Dia nggak mau melakukan. Hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID, dia tahu orang harus cuci tangan, harus saudaraku pakai hand sanitizer, harus pakai mask, harus social distancing. Tapi banyak juga orang yang ignorance. Bukan berarti dia nggak tahu. Dia sudah tahu. Alkitab sudah berbicara, hamba Tuhan sudah sampaikan, saudaraku banyak teman-teman mengingatkan, tapi banyak orang saudaraku ignorance, never reflect, bahkan never obey. Orang seperti ini matanya blur, saudara, karena dia nggak bisa melihat rencana Tuhan yang jelas. Lalu yang ketiga, the darkness of deception. Nah, ini banyak sekali, saudara, yang menguasai banyak pikiran, hati, bahkan pandangan, perspektif paradigm orang-orang Kristen. Karena deception, mereka berpikir mereka punya light. They think they have light. Mata mereka mata yang baik. Saya nggak macam-macam kok. Saya baik-baik aja. Saya datang ke gereja. Saya nyaman. Saya Kristen diberkati. Ini deception, saudaraku. The darkness of deception. Artinya apa? Orang tertipu. Ya, iblis, saudaraku, sangat pintar dan lihai sekali menipu kita. Sehingga, saudaraku, orang berpikir, mata saya baik-baik, hidup saya baik-baik. Tetapi, saudaraku, ternyata dikatakan, kalau terang yang ada dalam hidupmu itu gelap, maka betapa kegelapan itu ada dalam hidupmu. Wow, saudara. Yesus benar-benar rebuke orang-orang yang pada saat itu dia berpikir dia memiliki terang. Ternyata tidak. Orang berpikir dia memiliki kekayaan. Itu adalah kunci kebahagiaan. Sehingga saudaraku dia berpikir, saya mau jadi orang Kristen yang diberkati, yang kaya. Karena itu kunci kebahagiaan masa depan saya. Saudaraku akhirnya, saudaraku, the deception of wealth and riches mengikat dia, akhirnya menyeret dia. Banyak orang akhirnya menggadaikan imannya karena mengejar hal-hal yang duniawi. Saudaraku, kita berpikir kita bisa mengontrol hidup kita. Ternyata tidak. Itu sebabnya penting buat kita jujur, ya, dengan hidup kita, saudara. Oke, mari kita lihat next page-nya, saudara. Ya, what is the test to check if you are double-minded or single-minded? Nah, lihat. Sekarang Matius 6 ayat 19 sampai 24. Do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Ayat 21 sama-sama baca. For where your treasure is, there your heart will be also. Saudaraku, ini luar biasa. Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada kita ada kontras di sini, ya, treasure on earth atau on heaven, ya. Kalau kita menaruh harta kita di dunia ini, maka harta di dunia ini, saudaraku, akan habis karena ada banyak perkara yang bisa membahayakan. Tetapi kalau kita store up our treasures in heaven, maka itu akan menjadi aman. Ayat 24, sama-sama baca. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Saudara, jadi ini adalah alat ceknya apakah kita double-minded atau single-minded. Di mana alat ceknya? Sebenarnya treasure itu bicara apa sih? Harta yang kita kejar dan kita kumpulkan. Itu kita store up-nya di mana? Tidak salah, saudaraku, mengejar hartanya. Tidak salah store up hartanya. Tidak salah. Cuma yang salah itu adalah lokasinya. Yang salah itu adalah di mana kita taruh harta itu. Di bumi ini yang sementara kita hanya kejar yang sementara temporal, atau di surga dalam kekekalan. Nah, itu adalah tes yang sesungguhnya. Apakah kita double-minded atau single-minded? Apakah kita mengasihi dunia atau kita benar-benar mengasihi kerajaan Allah? Lalu yang kedua adalah bicara masalah, saudaraku,
Kita tidak bisa melayani dua tuan. Artinya kalau kita saudaraku melayani Tuhan lalu melayani uang nggak bisa. Harus pilih salah satu. Saudaraku, ini bukan bicara dan, tapi ini bicara or. Pilihan, saudara. No one can serve two master. Nah, kita perlu menguji hati kita. Apakah kita memiliki single masters, yaitu Tuhan, Allah satu-satunya menjadi raja dalam hidup kita. Lalu kita memiliki single treasures, yaitu kerajaan Allah, kita store up di dalam kekekalan. Di acid test, coba lihat. Yang pertama, what do you consider to be your treasure? Jujur. Kalau engkau nggak bisa berkata, consider your treasure adalah kerajaan Allah, kingdom of God, and all the righteousness, you are in the danger zone. Catat di situ. What do you consider to be your treasure? Kerajaan Allah atau worldly things? Saya harus jujur, saudaraku, walaupun saya sudah jadi hamba Tuhan, saya masih mengejar hal-hal yang duniawi. Saya masih mengejar perkara-perkara yang sementara di dalam dunia ini. Saya terjebak dengan perkara-perkara, saudaraku, yang akhirnya saya tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan saya harus akui, saya bertobat. Saya struggle, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, saya menyadari my inner man itu corrupted. Dan Tuhan mau membaharui single eye, single treasure, and single master di hati saya. Lalu yang kedua, where are you storing up treasures? Di mana engkau menaruh hartamu? Di mana engkau mengumpulkan hartamu itu? Di bumi atau di surga? Yang ketiga, how are you spending your earthly treasures? Bagaimana kita spending? Apakah untuk kenikmatan kita, kedagingan kita, hal-hal yang duniawi, atau kita spending untuk investasi dalam kekekalan? Yang keempat, what is your heart longing, yearning for, searching after, and pursuing? Kalau hari-hari ini, saudaraku, hati kita masih mengejar, pursuit, mencari hal-hal, perkara-perkara bukan kerajaan Allah, bukan rencana Allah. Mari kita jujur dengan hati kita. Dan yang kelima, who is truly the master of your life? Siapa yang menjadi tuan dalam hidupmu? Tuhan Yesus berkata, engkau nggak bisa melayani dua tuan, either God or money. Nah, kita lihat, what does Jesus say about the earthly treasure? Yang pertama, our treasure on earth is perishable. Catat ya. Artinya perishable itu mudah hancur. Karena Alkitab berkata ada moth, ya, ada rust, ada karat, saudaraku ya. Ada binatang-binatang yang lain yang grogotin ya. Saudaraku, kita lihat terjadi global finance crisis. Kita melihat terjadi krisis pandemik. Dan hari-hari ini, saudaraku, banyak orang stres. Banyak orang, saudaraku, menderita. Dan banyak orang lose job. Ya, kita mendengar airlines bangkrut. Saudaraku, ya, kita mendengar Channel 10 juga sudah cut job. Saudaraku, kita mendengar perusahaan-perusahaan besar, banker-banker, saudaraku, banyak yang stres. Bahkan, saudaraku, di tahun kira-kira 2014, banyak banker, saudaraku, yang suicidal rate-nya paling tinggi. Saudaraku, karena banyak orang, saudaraku, yang dalam financial industry stress. Banyak yang terjun payung. Banyak yang akhirnya minum baygon, bye-bye and gone. Saudaraku, banyak orang yang putus asa, kehilangan pengharapan. Karena apa? Mereka store up the treasures on earth. Itu perishable. Saudaraku, yang kedua, our treasure on earth itu precarious. Precarious itu artinya unsafe. Ya, insecure, nggak pasti. Saya mengalami hal itu, ya. Hal-hal duniawi itu tidak secure, tidak pasti. Bahkan saya punya teman yang invest di saham, ternyata sahamnya jeblok, stres, saudaraku. Saudaraku, lalu apa, saudaraku? Dia punya bisnis, dia kembangin bisnis, ternyata kolaps bisnisnya, saudara. Dia beli franchise, saudaraku. Beli franchise aja 200.000. Belum dekornya, belum, saudaraku, furniturnya, belum sewanya di city. Saudaraku, dia nggak bisa make money. Akhirnya dia jual, cut loss, rugi, saudara. Orang ini beli properti, saudaraku. Dia pikir, wah, beli di Sydney propertinya naik terus. Ternyata crash, saudaraku. Valuation-nya, saudaraku, berbeda dengan market value-nya, saudara. Oh, hari-hari ini, saudaraku, orang lagi digoncang. Orang, saudaraku, menaruh harta di muka bumi ini tidak ada yang secure dan pasti. Itu sebabnya kita perlu, saudaraku, jujur dalam hidup kita. Apa yang kita kejar? Saudara, two indicators of where your heart is jelas. Yang pertama adalah your bank statement. Ya, credit card statement. Ya, spending saudara habisnya di mana?
Lalu yang kedua, your financial portfolio. Ya, apa sebenarnya yang kita banggakan? Apa sebenarnya yang kita kejar? Nah, disitulah kita melihat di mana hati kita sesungguhnya. Oke, kita lihat halaman berikutnya. What is the test to check if you double-minded or single-minded? Jelas, saudaraku, di sini dikatakan, saudaraku, kita nggak bisa punya dua tuan. Ya, tetapi saudaraku, kita harus memilih. Ya, apakah kita mengabdi kepada Tuhan Yesus atau kepada uang? Nah, kita lihat ada banyak scriptures yang menunjukkan kepada kita nggak bisa melayani Tuhan dan uang, saudara. Ya, saudaraku, coba lihat Lukas 14 ayat 33 tuh. Whoever does not renounce all that he has cannot be my disciple. Renounce all. Saudaraku, bayangin, saudaraku. Tuhan nggak pernah mau hidup kita separuh-separuh. Kita nggak bisa jadi murid Tuhan yang sejati kalau kita, saudaraku, tidak, saudaraku, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, lihat berikutnya lagi apa? Matius 13 ayat 44. Matthew 13:44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Saudaraku, kerajaan Allah itu seperti orang yang menemukan harta karun lalu jual semuanya. Dikatakan goes and sells all, jual semuanya supaya dia bisa beli, saudaraku, ya, ladang itu dan menggali harta karun itu. Kalau saudara nggak pernah melihat keberhargaan kerajaan Allah, maka hidup kita akan menjadi kompromi. Ya, coba dikatakan, saudaraku, lihat Lukas 21 ayat 1. Ini ayat terkenal sekali. Jesus saw a poor widow put into 2 small copper coins. Ini seorang janda yang taruh 2 koin, saudaraku. Dan Yesus berkata, truly I tell you, this poor widow has put in more than all of them. Janda ini, saudaraku, lebih kaya daripada itu semua. Karena janda ini, saudaraku, dia taruh 2 koinnya itu. Apa artinya? 2 koin itu adalah seluruh hidup dia. Dia tidak melayani, saudaraku, uangnya. Dia nggak mengejar uangnya jadi pusat security dalam hidup dia. Tapi dia benar-benar mendahulukan Tuhan. Luar biasa. Tuhan tidak pernah, saudaraku, melihat besarnya pemberian kita. Tetapi, saudaraku, Tuhan melihat hati kita. Seberapa besar pemberian kita pun, saudaraku, tidak bisa menambah cinta Tuhan kepada kita. Tetapi, saudaraku, ketika Tuhan melihat bank account-mu, ketika Tuhan melihat, saudaraku, tabunganmu, dan engkau, saudaraku, begitu sayang sama uangmu sebagai harta benda, dan kau anggap itu menjadi, saudaraku, security place dalam hidupmu. Hati-hati. Tuhan gak mau dinomorduakan. Dan Tuhan mau, saudaraku, kita memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, lihat Lukas 12 ayat 20-21 dikatakan, ya, but God said to the man who built even bigger barns, full, dikatakan orang bodoh. Ini cerita orang kaya yang bodoh. This night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Saudara baca ayat-ayat ini luar biasa sekali, saudara. Ya, kalau kita baca satu-satu, saudaraku, maka kita mengerti bahwa Tuhan tidak mau dinomorduakan dengan uang. Lihat. Yakobus 1 ayat 11. Ya, saya nggak ada waktu untuk baca semuanya. Tapi saudaraku, lihat nanti di rumah. The flower falls and its beauty perish. So also will the rich man's fade away in the midst of his pursuits. Dikatakan, so also will the rich man fade away. Semua orang-orang kaya itu akan fade away in the midst of his pursuit. Kita lihat pebisnis, artis, olahragawan yang kaya-kaya, kena drugs, bunuh diri. Akhirnya hidupnya sia-sia, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita untuk benar-benar memiliki single eye, single treasure, and single master. Coba lihat di situ statement. Jesus is relentless in his radical call to a wartime lifestyle and a hazardous liberality. She put in all that she had. Luar biasa, saudara. Ini gambaran, saudaraku, janda miskin yang memberikan seluruh hidupnya. Dan Tuhan Yesus, saudaraku, is relentless in his radical call. Tuhan memanggil kita
untuk hidup kita seperti ada dalam wartime lifestyle. Apa itu wartime lifestyle? Orang kalau hidup dalam medan peperangan, saudara, itu saudaraku tidak mencari comfort, tidak mencari nyaman, tidak mencari pleasure. Tetapi saudaraku, kalau orang hidup dalam wartime lifestyle, maka dia happy untuk memiliki basic things. Dia punya tenda, dia bisa tidur, dia bisa makan. Persis seperti yang diajarkan doa Tuhan Yesus. Tuhan, give us this day our daily bread. Luar biasa, menunjukkan kita bergantung kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan setiap hari. Dan hati kita penuh dengan syukur, berserah. Dan kita, saudaraku, tidak hidup, saudaraku, untuk berfoya-foya. Saudara, hidup yang simple itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita dalam wartime lifestyle, kita nggak memusingkan diri dengan banyak perkara. Supaya kita berkenan kepada komandan kita. Saudaraku, hidup ini adalah di dalam battle zone. This life is not playground, but this life adalah battleground. Itu sebabnya, saudaraku, banyak orang yang tidak menyadari hidup ini hanya bermain-main karena dia pikir playground. Tapi Tuhan tempatkan kita dalam battleground. Hiduplah dalam wartime lifestyle. Ya, kita perlu banyak benahi hidup kita supaya kita tidak duniawi, saudara. Nah, sebenarnya kalau kita jujur, saudara, ada 3 macam teologi terhadap, saudaraku, keuangan. Ya, ada 3 macam teologi terhadap finance. Yang pertama, ini tidak ada di bahan, saya ingin bahas sebentar saja. Yang pertama adalah prosperity theology. Ya, prosperity theology itu adalah dia mengajarkan God wants you to be rich. Ini ekstrim, saudara ya. Tuhan mau engkau menjadi kaya, you are blessed, accumulated more and more. Banyak gereja pun hari-hari ini di Indonesia, bahkan di Australia, terutama gereja-gereja mega, pengajarannya cenderung, saudaraku, ke prosperity theology. Ya, selalu pengajarannya blessing, sukses, berkat. Dan Tuhan mau kita berkat, Tuhan mau kita diberkati, dan mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sehingga pendetanya, saudaraku, pakai mobil-mobil Rolls Royce, pendetanya, saudaraku, pakai barang-barang branded, dan luar biasa diberkati. Saudara, itu ekstrim. Lalu ekstrem yang kedua adalah, yang tadi adalah prosperity theology, yang kedua adalah poverty theology. Ya, poverty itu apa? Kemiskinan. Kalau tadi yang pertama, Tuhan mau engkau kaya. Ya, kalau ini ekstrim poverty theology. Kalau engkau miskin, semakin engkau kudus. Ya, semakin engkau miskin, semakin engkau menderita, semakin engkau berkenan di hadapan Allah. Ya, pengajarannya selalu pikul salib terus, saudaraku, menderita terus, saudaraku. Ini juga ekstrim. Dan kedua ini tidak ada dasar Alkitabnya. Saudara, Alkitab mau kita jujur dengan diri kita. Dan Alkitab mau, saudaraku, kita bukan ekstrim ke prosperity theology atau ke poverty theology, tetapi kita percaya yang biblical, saudaraku, ajarkan kepada kita, yaitu provision theology. Provision theology artinya stewardship. Kita dipercayakan Tuhan dan kita menjadi bendahara. Kita menjadi stewardship. Kita tuh hanya pengelola. Kita hanya bendahara. Kita bukan pemilik dalam hidup kita. Provision theology, Tuhan yang menyediakan. Because God is our provider. Saudaraku, Tuhan kalau mau memberkati saudara, mau kaya, puji Tuhan. Kalau memang saudara dokter, saudara engineer, saudara punya mindset bisnis bagus, saudara rajin, saudara diberkati kaya, puji Tuhan. Bukan berarti saudara berdosa kalau saudara kaya. Tetapi kalau saudara juga hanya diberkati, saudaraku, sedikit, ya masih struggle, itu juga puji Tuhan. Intinya begini, apapun yang Tuhan percayakan, itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Amin. Keuangan, kekayaan kita, semua milik Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi bendahara yang jujur, menjadi stewardship, mengelola dengan baik. Dan ketika kita mengembalikan perpuluhan yang menjadi haknya Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Ketika kita menabur untuk ladang yang subur, ketika kita memberkati pekerjaan Tuhan, dan ketika kita memanage dengan baik, maka saudaraku, stewardship kita itu yang dilihat dan diperhitungkan oleh Allah. Sehingga ketika kita taruh treasure kita in heaven, maka Tuhan akan memberkati dan menolong hidup kita. Jangan kejar berkat, tapi kejar kerajaan Allah. Maka semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Ingat, jangan mengejar prosperity theology,
Bahkan juga saudaraku, jangan ekstrim saudaraku menjadi poverty theology. Kita balance saja seperti yang Alkitab katakan, yaitu provision theology about money. Oke, next saudaraku, halaman yang terakhir untuk pelajaran hari ini. Ya, what is the test to check if you are double-minded or single-minded? Lihat Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya, saudara baca nanti ya di rumah. Ini bagus sekali. Saya nggak ada waktu untuk baca. Tetapi ada beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan tepatnya untuk kita selidiki dan kita pelajari, saudara. Ya. Nah, sebelumnya kita lihat ada 3 kali Yesus berkata, jangan khawatir, do not be anxious, ya, about what you eat, about what you drink, about your wear, ya, apa yang kamu pakai. Coba kita lihat satu-satu. Do not be anxious about, yang pertama tentang apa, saudaraku? Status of life. Ya, tulis di situ, status of life, karena bicara yang pertama, do not be anxious about clothing, what you wear. Itu bicara status of life. Karena pada zaman itu, orang ketika ke pasar, dia ketahuan status of life-nya, dia bos atau budak, itu dari baju yang dia pakai. Ya, kalau budak bajunya selalu jelek, tapi kalau bos majikan, bajunya bagus-bagus, saudara. Ya, kalau di Australia nggak kelihatan, ya, orang bisa pakai baju Zara, bisa pakai jaket, bisa beli di Salvos, di Finish murah. Ya, jas cuma beli $20, $15, $10, kadang $5 juga ada, saudara. Ya, kalau di sini nggak kelihatan. Tapi pada zaman konteks itu, orang banyak yang khawatir dengan apa yang dia pakai. Bicara tentang apa? Status of life. Ya, ini bicara tentang social position, bicara saudaraku tentang outward looking. Nah, yang kedua, do not be anxious about, saudaraku. Yang kedua adalah aspiration of life. Aspiration of life. Ini bicara, saudaraku, tentang ambition. Aspiration of life bicara tentang the pursuit of your life. Kalau orang, saudaraku, mengejar, saudaraku, tentang ambisi dia, saudaraku, mengejar, saudaraku, tentang pursuit dia, saudaraku, maka hati-hati. Banyak orang, saudaraku, yang aspirasi of life-nya benar-benar dia mau sukses, mau berhasil, saudaraku, ya. Dan akhirnya, saudaraku, dia, saudaraku, berfokus kepada perkara yang duniawi. Yang ketiga, do not be anxious about anxiety of life. Ya, artinya, saudaraku, worry, fear. Ya, banyak orang, saudaraku, yang takut, banyak orang yang bingung, banyak orang yang bimbang. Saudaraku, lihat, aspiration of life, anxiety of life itu benar-benar merasuki hati anak-anak muda, profesi muda, keluarga-keluarga muda hari-hari ini. Karena aspirasi hidupnya, anxiety of life-nya, aspiration of life-nya, bahkan status of life-nya benar-benar, saudaraku, tidak seperti yang Tuhan mau. Itu sebabnya mari kita memiliki, saudaraku, hati yang benar-benar kita rebuild, kita rededicate untuk Tuhan. Saudara, lihat pertanyaan yang terakhir, for question that reveal your inner life issues. Ya, ini ada 4 pertanyaan dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Is not life more than food? Itu bicara deal dengan apa? Catat, values. You are more valuable. Ya, Tuhan Yesus berkata, is not life more than food? Artinya, value hidup kita itu jauh lebih berharga daripada makanan. Tuhan lagi mau compare. Kamu khawatir akan makanan. Kamu khawatir akan aspiration of life. Tapi hidupmu itu jauh lebih berharga. Berarti bicara apa? Values. Catat itu. Yang kedua, are you not of more value than they? Ini bicara apa, saudaraku? Catat, identity. Saudaraku, dikatakan, apakah hidupmu tidak lebih berharga dari mereka? Kalau burung-burung aja Tuhan pelihara. Ini bicara apa, saudaraku? Identity. Kalau kita tahu our identity is in Christ. We are created in Christ. We are molded, we are shaped, we are led, we are anointed, we are loved by Christ. Luar biasa, saudaraku. Our identity in Him akan membuat kita, saudaraku, yakin, confident bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan mencukupi kita. Sebab kita anak-anaknya. Lihat pertanyaan ketiga. Can you add a single hour to your life? Ini bicara, saudaraku, pertanyaan ini menunjukkan kepada kita tentang isu kontrol. Ya, kita nggak bisa menambah 1 jam saja dalam hidup kita. Kalau saudara tidur malam-malam panik, lalu bangun, lalu saudara panik mengerjakan assignment, mengerjakan deadline, takut akan keuangan, takut anak-anak, takut pelayanan.
Tuhan Yesus berkata, kamu bisa emang tambah 1 saham saja dalam hidupmu? Gak bisa. Artinya apa? Isu kontrol. Dalam inner life kita mau kontrol banyak hal. Anak-anak kita kontrol, keuangan kita kontrol, superannuation kita kontrol, anak-anak rohani kita kontrol. Padahal Tuhan bilang, you cannot control. Ada banyak hal dalam hidup kita yang uncontrollable. So Tuhan mau kita banyak surrender kepada Dia, berserah kepada Dia. Single eye, single heart, single master. Yang terakhir, will He not much more clothe you? Saudaraku, ini bicara trust, ya. Tuhan, saudaraku, Dia akan, saudaraku, mendandani kita, ya. Dia akan mendandani kita lebih. Bicara trust, kita nggak mau struggle, tapi kita mau surrender kepada Tuhan. Saya berdoa supaya pengajaran ini memberkati setiap kita. Mari kita, saudaraku, benar-benar menyelidiki hati kita dan kita membangun hidup kita, saudaraku, di dalam the singleness of heart. Saudaraku, single eye, single treasure, and single master. Dan saya percaya ketika saudara nanti sharing di grup, jujur saudaraku tulis, ya, insight, personal reflection, dan ketika kita sharing our life together, dan bahkan minggu ini kita berdoa, kita boleh terus merenungkan, mengalami, maka saya percaya saudara bukan hanya saja diberkati, tapi hidup kita diubahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Engkau yang terus memberkati anak-anak-Mu, bawa kami mengasihi-Mu, bawa kami mengejar kerajaan-Mu, dan bahkan segala kebenarannya. Ampuni dosa kami Tuhan. Kalau seringkali kami memiliki double love, kami memiliki fatal attraction, kami memiliki unworthy love, bahkan Tuhan dalam pencarian pengejaran dalam hidup ini, kami tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau jujur take stock Tuhan our inner life, sehingga kami bisa take charge, sehingga kami boleh take care of our life. Hidup kami di-rebuild kembali. Dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Karena hanya perkenanan-Mu Tuhan yang kami rindukan. Kami boleh menaruh harta dalam surga. Kami boleh Tuhan mengejar kekekalan. Dan kami boleh melayani Engkau. You are the only master in our life. Sehingga mata kami terang. Kami gak mau hidup dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan. Nama memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.